Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan sekolah rakyat akan beroperasi mulai Juni tahun ini sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah rakyat pertama yang akan beroperasi ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut Gus Ipul, sekolah rakyat akan menyediakan sarana pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Layanan tingkat pengajaran akan diperluas secara bertahap pada sekolah dasar atau SD dan SMP. Namun sebenarnya apa sih sekolah rakyat itu? Sekolah rakyat merupakan sekolah yang dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrim agar bisa mengenyam pendidikan secara gratis dan berkualitas. Sekolah rakyat yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Dengan begitu, sekolah ini tidak hanya gratis dan berkualitas, tetapi juga bisa turut menjamin asupan gizi siswanya. Dalam proses belajar mengajar, Kemensos tetap akan melibatkan Kemendikdasmen ketika sekolah rakyat sudah berdiri. Adapun tujuan utama pendirian sekolah rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Kemensos dalam pelaksanaan program sekolah rakyat ini. Menurut Muti, program ini bisa membantu mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah di Indonesia. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menilai rencana ini punya tujuan yang baik, tetapi pemerintah perlu mematangkannya dengan memperjelas konsep sekolah rakyat yang dimaksud, apakah pendidikan formal, non-formal, atau alternatif. Di sisi lain, pendirian sekolah rakyat juga tidak boleh menegasikan kewajiban pemerintah untuk menyediakan sekolah-sekolah formal yang saat ini daya tampungnya masih terbatas. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menyebut penamaan sekolah rakyat juga bisa membingungkan masyarakat. Sebab dalam sejarah, sekolah rakyat dikenal sebagai sekolah di masa penjajahan yang terkotak-kotakan berdasarkan kelas sosial. Alasan dibalik penamaan ini perlu dijelaskan pemerintah kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi dunia pendidikan berjalan mundur ke era penjajahan. Nah, kita nanti bagaimana implementasi sekolah rakyat perdana ini di Bekasi. Jika dinilai berhasil, ada baiknya program ini bisa diperluas ke daerah lain sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.